Oke, ini dari berita yang bahagia ini Ustadz. Ada berita kriminal ini, warga yang geram dengan aksi kriminal yang tidak bisa menahan diri ketika memergoki adanya pencurian. Seorang pria yang kedapatan mencuri telepon genggam di Lumajang, Jawa Timur ini diikat di pohon usai diringkus warga. Seorang pria ditangkap warga beramai-ramai karena diduga mencuri telepon genggam seorang pemilik warung di Kota Lumajang, Jawa Timur. Untuk mengamankannya, warga mengikat pria tersebut ke sebuah pohon sebelum diserahkan ke polisi. Aksi pencurian terjadi ketika pemilik warung sedang tertidur. Tersangka mengambil 1 dari 3 telepon genggam yang tergeletak di meja. Dan agar tidak dicurigai, tersangka ini berpura-pura memesan secangkir kopi. Namun korban curiga lalu mengamankan pria tersebut karena hanya ia yang ada di warung saat teleponnya hilang. Polisi lalu membawa tersangka ke Mapolsek Lumajang untuk diperiksa. Nah, ini jangan sampai kita ingin melakukan sebuah kebaikan, justru kita yang jadi salah. Pengennya maksud hati nangkep maling kemudian taruh di polisi, malah kita yang menghakiminya, Ustadz. Bagaimana sebaiknya umat Islam ketika menangkap pelaku kejahatan ini, jangan sampai kita yang justru malah berdosa gitu, Ustadz. Ya, ini dia ya, main hakim sendiri ini dilarang ya. Jadi artinya kita itu punya satu aturan di mana kita itu ada ulil amri, ya, ada pihak yang berwenang untuk kemudian mengantisipasi, mencegah juga dan lain-lain, dan kemudian menghukumnya. Karenanya kalau kita melihat ada satu kejadian seperti pencuri begitu ya, pencuri kita tangkap ya kita tangkap. Nah tapi alhamdulillah saya lihat itu diikat mungkin karena bersegera minta yang berwenang atau aparat datang ya, dan tidak kemudian dihakimi dengan dipukuli, bahkan ada yang sampai meninggal itu sampai dipukuli dan dikeroyok massa. Itu nauzubillah min dzalik. Nah, karenanya kalau ada pencuri dan lain-lain cukup kita tangkap ya, dan kemudian kita serahkan ke polisi biar proses hukum yang berjalan. Karena apa? Karena harus diingat begini. Al-insanu makhluk khata wan insan. Manusia itu penuh dengan yang namanya salah dan lupa, khilaf gitu ya. Nah, boleh jadi dia sedang khilaf, boleh jadi dia mencuri karena hal-hal yang mendasar seperti dia sulit makan dan lain-lain. Nah, kita itu harus memberi peluang untuk dia dapat bertobat. Nah, kalau kita kemudian hakimi dan habisi semuanya kan berarti tidak ada peluang untuk bertobat. Padahal potensi dia ketika misalnya dia bertobat, boleh jadi dia kemudian menebar kebaikan yang lebih banyak, yang lebih baik dari kita sendiri gitu. Nah, kita harus paham itu. Karenanya jangan sampai kemudian kita main hakim sendiri, biarlah kemudian aparat yang mengatur itu semuanya kita serahkan saja. Dan intinya jangan kita terpancing emosi. Kadang-kadang ada orang yang mukul orang-orang yang lain, terpancing emosi jadi mukul semuanya, dan akhirnya justru itu membawa kepada sesuatu yang buruk. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Tapi Ustadz, kalau misalnya nih banyak banget kan sekarang para pelaku kejahatan itu membawa senjata tajam, senjata api yang mengancam keselamatan calon mangsanya begitu ya, calon sasaran pencurian misalnya gitu. Itu gimana kita sebagai umat muslim menghadapinya, Ustadz? Nah itu dia, ini kan amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar itu ketika kita mempunyai satu kekuasaan. Jadi aparat itu kan kenapa dipersenjatai dan lain-lain, memang tugasnya untuk melindungi gitu. Nah, jadi kalau seandainya ada, kita cukup langsung melaporkan, tetapi kita untuk membela diri boleh. Membela diri artinya apa? Ketika dia tiba-tiba menyerang, kemudian kita melawan dengan apa saja yang ada, itu silahkan ya, karena itu dalam konteksnya membela diri. Bahkan di dalam dalilnya begini, bagi seorang mukmin ya, yang kemudian dia mempertahankan hartanya, kemudian dia mati dalam mempertahankan hartanya, itu termasuk syahid itu. Kebayang nggak? Nah jadi makanya kalau pencuri, perampok itu paling takut zaman dulu merampok orang mukmin. Kenapa? Kalau orang mukmin dirampok dia nggak takut mati gitu. Nah karenanya kita itu diberi pemahaman bahwa kalau kita menjaga harta saja, kita bisa kemudian syahid kalau misalnya memang betul-betul berniat di jalan Allah. Nah, tetapi kalau misalnya kita ada aparat dan lain-lain yang lebih berhak, yang lebih kemudian tepat untuk menyelesaikan itu, serahkan kepada mereka gitu. Ini kan antisipatif bela diri gitu ya, artinya di sana. Tapi kalau misalnya tidak,
Ya kita bisa menyerahkannya kepada aparat dan lain-lain, kenapa tidak? Langsung saja kita serahkan. Intinya seperti itu. Iya, intinya adalah tidak mengedepankan emosi sesaat ya Ustadz ya.